Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayat dengan NIM D02233317 dari kelas IoT B 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan merangkai sebuah rangkaian sederhana menggunakan salah satu sensor. Jadi sensor yang akan saya gunakan pada video ini adalah sensor DHT atau yang biasa disebut dengan sensor suhu. Nah, adapun platform yang akan saya gunakan untuk merangkai simulasinya adalah di Walkwi. Jadi Walkwi ini bisa teman-teman akses di browser manapun yang teman-teman punya. Langsung saja kita masuk ke platform Walkwi-nya. Tinggal ketik Walkwi, terus pilih yang paling atas. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke tampilan ini, teman-teman bisa pilih microcontroller apa yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini karena tugasnya adalah menggunakan ESP32, makanya saya akan menggunakan ESP32 di sini. Oke, ada beberapa proyek yang bisa teman-teman langsung coba, tapi di sini kita akan merangkai dari awal ya. Bergeser ke bawah, kemudian ketika ada pilihan starter templates, kalian pilih ESP32. Nah, kurang lebih beginilah tampilan setelah kita masuk ke dalam ESP32 tersebut. Nah, jadi di sini kita akan membutuhkan beberapa komponen lainnya. Jadi karena di sini sudah ada ESP32, kita membutuhkan dua komponen lainnya, yaitu LCD dan sensornya. Itu sensor suhunya. Jadi teman-teman tinggal klik tambah ini, klik icon tambah ini, kemudian cari perangkat apa yang teman-teman butuhkan. Karena di sini kita butuh LCD, kita klik LCD, lalu pilih LCD yang teman-teman akan gunakan. Karena di sini saya akan menggunakan LCD 16x2 atau I2C, kita klik yang ini. Kemudian kita cari sensor utamanya, yaitu sensor suhu atau yang biasa disebut dengan DHT22. Ini ya teman-teman. Nah, ini adalah 3 komponen utama kita yang akan kita gunakan. Oke. Waktunya kita mulai merangkai. Dan rangkaiannya pun cukup mudah di sini. Jadi teman-teman tinggal hubungkan saja pin-pin yang ada pada sensor maupun LCD-nya ke microcontroller-nya. Jadi yang pertama itu ada pin VCC dari DHT. Tinggal klik saja pinnya, kemudian kalian hubungkan ke pin yang ada di microcontroller. Nah, pin ini berfungsi sebagai sumber tegangan ya, bisa dibilang ya dia berfungsi sebagai sumber tegangan yang ada pada DHT, kemudian kita akan hubungkan ke ESP32. Kita bisa taruh di 3V3 ini. Sebenarnya ada beberapa pin power yang bisa teman-teman gunakan, contohnya ada VN dan ada juga 5V ini, 5V. Tapi kita gunakan yang 3V3 saja. Nah, kemudian kita masuk ke SDA. Jadi SDA ini adalah berfungsi sebagai pertukaran data, pin pertukaran data. Jadi ada beberapa pin yang bisa melakukan pertukaran atau dia bisa menerima dan mengirim data. Jadi ada beberapa pin yang bisa melakukan hal tersebut. Biasanya pin itu bernama GPIO atau General Purpose Input Output. Jadi dia bisa melakukan dua hal. Fungsinya itu bisa melakukan dua hal. Jadi dia bisa menerima data dan mengirim data. Seperti itu. Jadi salah satu
pin GPIO yang ada pada microcontroller itu adalah pin 23. Jadi teman-teman bisa mencari beberapa pin lainnya. Jadi di sini kita akan menggunakan pin 23 sebagai pin pertukaran datanya. Kemudian NC. NC ini biasanya tidak digunakan dalam rangkaian, karena meskipun dia dihubungkan ke pin-pin yang ada di microcontroller SP32-nya, itu biasanya tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kita abaikan saja. Kemudian ada pin GND atau ground. Jadi di tiap-tiap sensor itu pasti mempunyai pin GND yang kita tinggal hubungkan saja ke microcontrollernya. Ya, dia juga bernama GND, grounding. Kita hubungkan saja. Kurang lebih dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan sambungkan LCD-nya. Kita hubungkan LCD ke microcontrollernya. Jadi sama halnya seperti yang tadi, kita bisa hubungkan saja langsung GND-nya ke GND yang ada di sini. Oke. VCC sebagai pin power. Jadi sebenarnya itu dia bisa di 5 volt dan bisa juga di VN. Jadi kita pakai saja yang ada di atas ya, yaitu VN. Oke. Kemudian SDHCL, ini teman-teman bisa bebas pakai pin mana saja, karena ada beberapa pin dari 1 sampai 34. 0 sampai 34. Tapi di sini saya mungkin akan menggunakan pin 21 saja untuk SDA. Kemudian untuk SCL-nya saya pakai pin yang dekat-dekat saja, pin 22. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah rangkaian sederhana dari penggunaan sensor DHT22 atau sensor suhu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian kode untuk melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan DHT dan LCD-nya. Di sini saya sudah membuat kodenya, jadi saya akan jelaskan kode-kode yang saya gunakan pada codingannya ya, untuk mengaktifkan rangkaian ini. Jadi yang pertama itu ada 3 include di sini, include wire, include liquid crystal, dan include DHT. Jadi ini adalah sebuah library. Jadi kita mengimpor sebuah library. Jadi untuk library pertamanya itu adalah include wire. Jadi library ini dipakai untuk komunikasi I2C. Jadi I2C itu jalur komunikasi pakai 2 kabel, menggunakan 2 kabel, yaitu SDA sebagai data dan SCL sebagai waktu atau clock. Kemudian ada include liquid crystal I2C.h. Jadi library khusus ini dibuat sebagai kontrol LCD yang menggunakan I2C. Jadi biasanya tidak menggunakan terlalu banyak kabel. Kemudian ada include DHT. Jadi ya, library ini untuk membaca sensor DHT, yaitu suhu dan kelembapan. Kemudian ada liquid crystal I2C LCD. Jadi ini adalah bagian inisialisasi objek, di mana LCD itu adalah nama objek kita. Kemudian alamat I2C yaitu 0x27, dan 16 itu adalah jumlah kolom, dan 2 itu adalah jumlah baris. Kemudian kita menentukan pin, yaitu DHT pin yang berada pada pin 23 tadi. Dan selanjutnya ada define DHT type. Jadi kita menentukan jenis sensor yang dipakai, yaitu DHT22.
Kemudian kita membuat objek sensor dengan menggunakan nama objek itu DHT menggunakan pin 23 dan tipe DHT itu 22. Kemudian masuk ke bagian setup. Jadi di sini ada serial.begin 100 sekian. Jadi ini untuk melihat data di serial monitor, dan angka ini dalam sini adalah kecepatan dari komunikasi datanya. Kemudian DHT begin, mulai sensor DHT supaya siap dibaca. Dan wire begin 2122 itu mengatur pin I2C di SP32. Jadi kita sudah mengaturnya tadi, yaitu SDA dari LCD dan SCL dari LCD itu ada pada pin 21 dan pin 22. Kemudian ada LCD.init, ini inisiasi LCD agar bisa dipakai. Ada backlight untuk menyalakan lampu belakang biar kelihatan. Di sini ada LCD set kursor 0,0, jadi dia akan menentukan posisi awal kursor. Jadi dia ada pada kolom 0 dan baris 0, yaitu baris pertama. Kemudian LCD print dia akan mencetak ini. Dia akan mencetak awalnya ini, membaca sensor, menampilkan teks awal. Kemudian kita masuk ke bagian void loop yang akan terus berjalan. Jadi sistem tidak akan langsung baca, jadi dia akan menunggu selama 2 detik sebelum membaca sensor. Karena apa? DHT tidak boleh membaca datanya terlalu cepat. Kemudian ada ini float H, jadi dia akan membaca DHT.readHumanity. Ini membaca nilai kelembapan disimpan dalam variabel H yang bertipe float, ya, karena ada angka desimal di dalamnya ya. Kalau yang di bawah ini dia membaca temperatur atau suhu, jadi dia membaca suhu dalam derajat Celcius yang kemudian disimpan dalam variabel T. Oke, masuk ke kondisi, yaitu if, ya, kondisi jika. Jadi di baris pertama itu ada is none, jadi cek apakah nilai tidak valid atau none. Biasanya terjadi kalau sensornya gagal membaca. Jadi jika readHumanity atau kelembapan atau suhu tidak dibaca, maka serial akan membaca gagal. Serial pin akan mencetak gagal membaca DHT begitu. LCD clear, kemudian dia akan menampilkan DHT error, kemudian akan dikembalikan. Kemudian bagian output ke serial. Jadi di sini ada suhu. Ini menampilkan suhu ke serial monitor. Dan di sini ada kelembapan. Ya, dia juga menampilkan kelembapan. Nah, dan adapun kalau dia ke LCD, nah ini dia LCD. Jadi baris pertama itu, baris pertama pada LCD itu akan menampilkan suhu. Nah, di bagian ini adalah kode ASCII digunakan sebagai simbol derajat. Kemudian akan mencetak Celsius saat ini dan kelembapan saat ini.
Ya, jadi itulah penjelasan ringkas dari kode-kode yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk menjalankan kalian biasanya sebelum itu kalian akan menginstal sebuah library. Jadi kalian bisa klik library manager, kemudian periksa library apa saja yang kalian gunakan pada kode kalian. Karena di sini kita menggunakan Liquid Crystal dan DHT, makanya saya menginstal dua library ini. Dan cara menginstalnya pun cukup mudah. Kalian bisa klik add new library ini, kemudian cari library yang kalian gunakan. Misalnya seperti ini, kalian tinggal klik saja. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam library-nya seperti itu. Jadi mari kita coba rangkaian kita apakah sudah berhasil atau belum. Jadi langsung saja kita coba. Jadi mungkin seperti ini tampilan yang telah kita buat. Jadi suhu dan kelembapannya sudah berhasil dibaca oleh sensor. Ya, sudah bisa berjalan. Dan itulah tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara merangkai dan penjelasan kode singkat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.